Halo Cuan Troopers, selamat malam ya. Balik lagi di acara TikToks kita malam hari ini. Oke, ini buat teman-teman. Oke, sambil nunggu Cuan Troopers yang lain untuk join. Judul topik pembicaraan kita pada malam hari ini adalah cari cuan di saat market downtrend ya. Ini pasti teman-teman pasti udah tahu nih keadaan market kita sekarang. Walaupun sebenarnya hari ini IHSG tuh ditutup menguat ya teman-teman ya. Di angka naik 1,2% begitu ya, menjelang hari raya Nyepi begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara 5 hari ke belakang memang masih ya gitu menguat 0,01 begitu ya. Kalau misalnya Desember kalau aku cek terakhir memang masih minus ya. Kalau misalnya dihitung sebenarnya ISG ini memang masih banyak pesimis atau wait and see lah ya, bisa dibilang investor dan para trader. Oke, di sini juga buat teman-teman yang mungkin belum lihat flyer dari Sukor Sekuritas, pembicara kita buat malam hari ini adalah Handi Erawan ya teman-teman ya. Jadi Handi Erawan ini adalah technical analyst hot community ya. Jadi buat teman-teman yang trading, bahkan mungkin yang investasi juga. Nah ini adalah bisa dibilang kesempatan yang baik banget untuk kita belajar begitu ya sama Handi panggilannya Handi ya, supaya kita bisa istilahnya bisa melihat pasar modal ini dari sisi narasumber kita malam ini, dari sisi teknikal begitu. Nah aku juga mau kabarin nih buat teman-teman yang belum punya akun Sukor Sekuritas atau yang belum punya akun investasi, boleh buka RDN-nya ya di eform.sukorsekuritas.com. Ini di pin yang aku udah komen, teman-teman bisa langsung type aja di browser kalian, gampang banget. Dan aplikasi untuk kita Sukor Sekuritas adalah spot.by sukorsekuritas.com ya. Teman-teman juga perlu tahu nih, sekarang kalian bisa beli reksadana di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Jadi memang di market sekarang ini kan banyak orang nggak tahu ya mau beli sahamnya yang mana dan sebagainya begitu kan, melihat keadaan dengan sentimen negatif dan sebagainya, mungkin kalian nggak yakin mau beli saham apa. Nah bisa nih diparkirin dulu aset kalian, cash kalian di reksadana yang ada di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Produknya adalah produk-produk reksadana dari Sukor ya teman-teman ya. Nah teman-teman boleh cek sendiri aja, performance-nya itu bagus-bagus. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Accept Handi Erawan. Penghujung dari IG Live kita ini pembicaraan kita 1 jam ya, sampai 9.30. Kalian boleh nanya ya, langsung ada Q&A section kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham yang kalian mau tanyakan. Halo Bro Halo Handi, bro, apa halo, kabar? halo, halo. Kabar baik, kabar baik. Gimana bro? Kenalin ya bro, nama gue Sama-sama. Jo. Nih buat Salam, teman-teman Cuan Troopers salam mungkin kenal. belum tahu, gue sama Handi ini juga baru pertama kali ketemu nih bro kita ya. Kita pernah, iyalah, pernah nyapa lah pas acara Sukor kemarin. Oh di Sarinah, Ulang tahun Sukor. iya 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 Ya, iya ya, ya, iya di iya, Sarina. betul 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 ya. Nah tapi ini memang privilege banget malam ini gue bisa langsung ngobrol lah ya, Sama-sama ngobrol sama lo, belajar bro, belajar thank you, thank you. juga gitu kan. Ya, Dan gue yakin ini baik banget teman-teman Cuan Troopers juga yang udah nggak sabar nih ya ngobrol-ngobrol sama lu, pengen lihat istilahnya view, dan mungkin juga ada tips-tips dari lu bagaimana caranya sebagai trader atau investor itu tetap cuan begitu di saat market market itu kurang seksi lah ya bahasanya. Ini teman-teman udah banyak yang mulai nanya. Nanti di akhir dari pembicaraan kita bakal akan ada sesi Q&A ya bro ya, nggak apa-apa ya. ya, boleh, Jadi boleh, teman-teman aman. mau Sip. nanya-nanya tentang saham, mungkin dari sisi teknikal atau dari view yang mau lu kasih, bebas banget. Boleh. Ya begitu aja dulu ya. Oke, mungkin kita langsung aja kali bro ya. Jadi sesuai dengan topik pembicaraan kita malam hari ini kan, bagaimana kita cari cuan di saat market downtrend begitu bro ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita lihat juga memang kondisi market itu memang kurang menarik begitu ya. Kalau misalnya kita lihat juga, kalau nggak salah berapa ya transaksinya itu kayaknya 7T kayaknya ya, kurang lebih ya. Tujuh, Atau tujuh kalau 8 T. Hari ini 8 T iya, sih, tadi oh pesan gue 8T lihat. ya, Iya. betul 8T gitu kan. Dan bisa dibilang mungkin banyak investor gitu ya, wait and see, dan mungkin bisa dibilang juga pesimis. Nah mungkin tanggapannya Handi sendiri gimana nih melihat keadaan sekarang? Ya, sebenarnya ini dari awal tahun kita lihat juga
tadi yang mungkin kita ngarep setelah nggak ada window dressing, ngarepnya tuh Januari effect gitu ya. Tapi ternyata nggak ada gitu. Bahkan cenderung marketnya itu sebenarnya mau dibilang downtrend enggak, tapi sideway. Baik Hmm. long term pun kalau kita lihat dari 2021 sebenarnya market kan nggak kemana-mana, cenderung sideways. Jadi begitu 2020 dia drop terus dia naik lagi, artinya mulai dari 2021 itu udah bergerak sideways gitu sampai 2022 gitu. Dan eh, midterm pun juga kita lihat masih sideways. Jadi memang paling susah itu trading itu memang di fase sideways karena Hmm. eh, dia naiknya enggak, turun pun enggak. Jadi benar-benar psikologi kita itu diacak-acak sama sama market gitu loh. Nah, jadi justru tapi momen seperti ini yang memang mestinya jadi ajang kita belajar untuk lebih tahu, oh ini loh kondisi marketnya, gue mesti kayak gimana. Jadi jangan cuma berpatokan satu style doang gitu loh. Hmm. Gue bisa kalau pada saat market bullish ya enak, semua orang gampang, kita salah entry juga bisa bisa profit gitu. Tapi kalau once ketika dia udah masuk fase sideways, fase downtrend, nah itu another thing lagi lah gitu. Jadi kita mesti belajar. Jadi kalau misalnya ditanya kondisi market, ya marketnya sepi, likuiditasnya terbatas ya. Memang likuiditas yang paling, kalau gue pribadi itu likuiditas yang terbatas itu yang jauh lebih susah. Kalau lu Hmm. likuiditas ada, marketnya downtrend, itu at least buat scalping masih bisa. Kalau untuk trader ya, untuk trader Iya, itu iya. buat nyari-nyari ya 3-4%, 5% itu masih dapat lah, masih jauh lebih gampang. Tapi kalau untuk likuiditasnya jauh lebih tipis, eh, perdagangan tuh cenderung sepi, itu yang mungkin yang kita lebih selektif, lebih sabar, lebih teliti lagi gitu sih bro. Oke, oke. Jadi kalau misalnya yang gua dapet nih Hmm, dari Bro Handi bilang, pertama, jadi sebenarnya bisa dibilang ini tuh sideways begitu ya. sideways. Tergantung dari time frame juga Iya, sih ya Bro ya, kalau iya. misalnya kita bilang ya, Makanya tadi lihatnya gue juga. gue gue pisahin kan, maksudnya lu kalau lihat time frame jangka panjang dari 2020 ya kita masih tetap uptrend gitu, tapi masuk ke 2021, 2022 itu cenderung sideways. Tapi kalau short termnya ya, kalau mau lihat per bulannya dari mungkin awal tahun ya mungkin cenderungnya downtrend gitu sih. Nah, ini penting banget ya buat Mm-mm. teman-teman cuan troopers untuk bisa melihat tren dari pergerakan market itu berdasarkan dari time frame apa Iya, begitu ya. iya betul. Ya, ya. Dan juga tadi salah satu yang aku dapat juga nih dari Bro Handi adalah bahwa ini mengajarkan kita untuk bisa belajar begitu Bro ya di dalam segala kondisi begitu Mm-mm. kan. Karena emang bener juga sih banyak mulai dari gue aja kayak dari teman-teman gue tuh ini angkatan COVID gitu kan. Semuanya kan naik ya. Semuanya naik nih. Wah, ini investasi saham nih naik terus gitu kan. Enak gitu. Nah, sekarang marketnya kayak gini kan, bingung langsung Iya, semuanya ya. iya betul. Jadi penting banget nih buat teman-teman gitu ya cuan troopers, mungkin ada yang relate banget sama yang aku bilang tadi. Mungkin di sini saatnya kita belajar begitu kan, salah satunya dari Handi Mm-mm. sebagai analis, technical analis begitu kan, bagaimana cara kita bisa memposisikan diri kita di saat market seperti begini begitu. Nah, satu lagi hal yang tadi aku dengar adalah tentang likuiditas, Bro. Berarti Bro ini berharap banget ARB simetris itu terjadi tapi enggak ya? Gue Oh dengar-dengar iya, ya. iya, setuju. Jadi karena gue kan pernah ngerasain yang ARB simetris gitu. Iya, iya. Even COVID itu pernah punya saham BNI, Mhm. itu begitu baru perdagangan buka itu udah gak nyampe 5 menit itu udah ARB, dan ARB-nya tuh yang 20% gitu loh, bukan ya Hmm. ARB 7%, dan itu sekelas BLI gitu loh. Nah, jadi terus kemudian dibandingin sama yang sekarang, jadi kayak gue ngerasa, oh ya dulu trading dengan spread jarak ARB yang cukup jauh itu Iya. sebenarnya jauh lebih enak. Yang pertama, kedua, kalau kita kena saham yang lagi ARB terus-terusan, itu time frame-nya waktunya tuh lebih cepat gitu. Kalau yang sekarang 7% itu lu ibaratkan kalau lu ada big player gitu ya. Katakan lu big player, lu mau keluarin barang, lu butuh waktu. Karena apa? Karena sehari cuma dibatasi 7%. Nah,
beda cerita kalau misalkan ternyata sehari itu bisa 20 sampai 35%. Nah, itu kan jauh lebih cepat gitu. Jadi positif dari ARB simetris itu ya salah satunya itu. Nah, ya, ya, ya. Gitu sih. Jadi kalau Menguntungkan. kalau Ya gue silakan. pribadi sih ARB simetris itu nggak terlalu menakutkan ya karena Hmm. nggak semenakutkan apa yang dipublish sama orang-orang gitu loh. Hmm. Justru kita cukup menyesuaikan awal-awal kita lihat dulu. Kalau misalkan ini kan masih ditunda nih. Nah, begitu nanti udah kejadian ya kita nyesuaiin, kita lihat rasanya kayak gimana. Oh, gua trading di saham Parkliner itu, oh begini loh kalau lagi mainnya gimana. Nah, itu, ntar kan kita namanya manusia bisa nyesuaiin kan, gitu, gitu sih. Nah, emang bener nih, bener banget. Aku suka banget nih dari tadi, kalau nggak salah obrolannya Bro Handi sama sekarang sebenarnya itu bagaimana kita memposisikan diri lah Iya, ya iya, dalam setiap betul. kondisi gitu kan. Sometimes banyak trader pemula atau investor pemula itu kayaknya dapat satu informasi terus ditelan bulat-bulat tanpa melihat angle-angle lain begitu Betul. kan. Jadi ini bisa dibilang opening diskusi kita yang cukup insightful ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Hmm. Nah, kalau misalnya kita lanjutin obrolan kita kan berarti tadi Handi mention berarti kita di dalam posisi sideways Iya. gitu kan. Dan aku kan pernah mendengar ada yang namanya siklus pasar saham gitu bro Hmm. ya. Ada fase-fase market kayak akumulasi, distribusi begitu kan. Kalau sekarang itu apakah termasuk fase distribusi begitu kan? Karena distribusi itu kalau nggak salah kan banyak istilahnya investor atau mungkin big fund yang mulai buang barang begitu kan? Karena sekarang banyak harga-harga saham itu kan turun gitu atau ada yang berjatuhan juga gitu. Mungkin view-nya dari Bro Hani mungkin bisa dikasih kira-kira di fase apa ya kira-kira? Oke, kalau kita lihat dari short term ya, short term kalau kita Ya. lihat IHSG-nya memang periode dari Januari lah, dari akhir Januari itu memang terlihat market itu fase distribusi. Bahkan tadi gue sempat ngecek kalau year to date, karena sebelumnya tuh kita tahu kan ISG itu yang bisa menggerakkan ISG pasti banking blue chip Hmm. lah, banking lah, Ya, Telkom, ya. Astra ya termasuk itu. Terus mungkin nanti ditemenin sama ICBP, INDF segala macam. Nah, tapi rata-rata kan banking itu naik dengan bobot yang bagus, naik dengan Hmm. kuat, itu kan biasa ditopang dengan inflow asing gitu. Karena sampai sekarang tuh gue ngelihat kalau blue chip itu naik tanpa inflow asing tuh rasanya kurang kuat, kurang berbobot gitu. Jadi kalau misalkan kita ngarepnya bankingnya tuh lari tiap hari 5%, 4%, 5%, 4% gitu. Tiap hari rata-rata naik. Nah, itu butuh inflow dari asing gitu. Dan gue lihat kalau kita tarik ISG dari year to date sampai sekarang itu marketnya overall itu masih Hmm. net buy, tapi net buy-nya sekitar 2,9 T, jadi hampir 3 T lah. Jadi gue ngerasa itu masih kecil, sedangkan kalau kita lihat 3 bulan terakhir itu udah minus 2,51 T. Jadi memang kita lihat di beberapa kesempatan, kayaknya terakhir gue live sama Bro Daniel, itu juga gue Hmm. bilang ini kayaknya market tuh cenderung lari ke bonds gitu. Jadi dari awal tahun Hmm. itu uang itu keluar dari market pindah ke bonds, Hmm. karena kan sesuai mungkin dari Sukor kan, terutama tuh gue suka banget risetnya Pak Ahmad Mikail, Ya, ya, itu ya, ya. risetnya bagus banget gitu, karena Hmm. memang benar. Jadi ada proyeksi memang tahun ini tuh tahunnya bukan tahunnya saham lah, tapi tahunnya bonds gitu. Jadi Ya, bonds ya. itu lebih menarik, jauh lebih menarik dibanding apa, maksudnya karena apa, karena dengan bonds lu walaupun ya mungkin dapatnya berapa persen doang ya dalam per tahun gitu, tapi kalau lu bandingin sama resiko yang lu harus lu hadapi, jauh lebih menguntungkan dari sisi bonds gitu ketimbang saham. Karena saham lu mungkin bisa dapat 5-6%, tapi lu harus ngadepin risk yang jauh lebih besar daripada reward lu. Hmm. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Jadi orang orang nggak semata-mata bisa bilang oh lu main bonds lu nggak asik gitu loh, saham dong gitu bro gitu ya. Enggak, karena Ya. kita harus makin dewasa itu kita harus membandingkan, oke, ada risiko yang harus kita perhatiin, jadi enggak melulu soal profit ya, tapi ada risk yang kita perhatiin. Oke, tahun ini tuh jauh lebih bagus di bonds gitu, jadi that's why balik lagi kayak tadi gue bilang,
flow-nya masih lagi di bonds gitu, which mean kita lihat juga dari Indo 10 years ya, kita juga naik gitu ya harga bonds-nya. Kemudian dari kalau kita mau lihat market luar Amerika, US 10 years-nya dari kemarin naik, ini mungkin udah mulai sedikit sideways karena ya kita tahu banyak masalah juga banking-bankingnya US gitu. Jadi kalau dari short term memang ini kemarin udah fase distribusi dan ini kelihatannya gua ngelihatnya 2-3 minggu terakhir ini di level IHSG ini di level 6.650 ke bawah itu ada sedikit akumulasi karena apa? Karena beberapa kali kan begitu market menyentuh situ pasti rebound. Menyentuh situ pasti rebound. Jadi kalau nggak salah, ini disclaimer ya bro, tapi kalau nggak salah, average dari akumulasinya asing itu di sekitar harga-harga sekarang gitu. Jadi kemungkinan mereka bakal maintain di ini, kecuali misalkan terjadi sesuatu di luar yang mengharuskan mereka harus take out money mereka di emerging market, which mean kita juga kena, itu mungkin ISG secara teknikal mungkin bisa break di bawah itu. Tapi kan itu belum kejadian gitu. Ini cuman proyeksi aja kayak gitu sih. Jadi wah ini lengkap banget ya teman-teman Cuan Troopers ya yang dijelasin sama Bro Handi. Thank you banget nih. thank you. Tadi Bro Handi mention tentang ekonom dari Sukor Sekuritas Mas Ahmad Mikail ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu tentang Mas Ahmad ini, dia selalu rilis ada riset ya teman-temannya tentang ekonomi global dan bahkan domestik. Nah, buat teman-teman tuh bisa cek ya di aplikasi kalian. Ini aku mungkin pesan-pesan sponsor dulu ya, Bro. Monggo. Jadi di aplikasi kalian, teman-teman, di Spot by Sukor Sekuritas, di situ ada tab option, kalian bisa buka tuh riset-riset atau bisa dibilang report ya, report dari divisi riset Sukor Sekuritas. Kalian bisa cek di situ ada report saham-saham dan ada juga report dari ekonomi global ya. Sebagai salah satu penulis dan narasumbernya adalah Mas Ahmad Mikail yang dimention sama Bro Handi tadi gitu. Oke, kalau misalnya kita lanjut aja nih Bro ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kan tentunya sekarang pasti banyak banget nih sentimen yang sedang terjadi gitu ya. Kadang-kadang kalau Cuan Troopers, kalau anak-anak baru itu kan istilahnya agak susah memproses berita-berita baru begitu kan. Mana yang benar-benar perlu diperhatikan, mana yang sebenarnya nggak ada korelasi sama sekali gitu kan. Nah kalau misalnya dari Bro Handi sendiri mungkin kira-kira ada nggak yang bisa di-share sentimen-sentimen apa sih yang lagi rame dibahas atau sentimen-sentimen yang Cuan Troopers perlu perhatikan atau pantau yang sedang terjadi di pasar modal sekarang? Oke, kalau yang gue lihat mungkin lebih ke faktor ini ya, sentimen eksternal ya. Artinya sentimen global yang mungkin kita udah tahu dari kasus setahun terakhir kita menikmati yang namanya Fed rate tiap hari, tiap bulan itu kalau yang namanya FOMC ya, Fed meeting, terus berkaitan dengan rate hike gitu-gitu ya, itu pasti itu menjadi makanan kita lah tiap bulan gitu, dan sampai sekarang juga kita kelihatannya sentimennya sebenarnya kalau di Indo tuh kita normal-normal, kita nggak ada apa-apa, data ekonomi kita masih bagus, inflasi kita naik dengan normal lah, nggak naik dengan spike gitu ya, tapi dengan normal. Terus trade balance kita juga masih cukup bagus, rupiah kita juga terjaga untuk kondisi sekarang di level 15.000 juga masih cukup bagus. Jadi gue liatnya sentimen yang mungkin teman-teman bisa perhatiin itu adalah sentimen dari luar gitu, terutama kan mulai muncul tuh sebenarnya kan korban-korban dari SVB, terus mungkin nanti bank-bank lain ya, Signature Bank apa segala macam, itu kan sebenarnya akarnya itu adalah dari kenaikan suku bunga, suku bunga yang terlalu cepat, yang tadinya mungkin gue pinjam duit di bank cuman bunga mungkin sekitar 1% atau mungkin di bawah itu, tiba-tiba gue harus bayar bunganya 4%, 5%, itu jauh lebih berat gitu, dan itu dengan time frame yang lebih pendek itu justru membuat beberapa bank berat gitu ya, termasuk SVB itu kan sebenarnya selain karena fokusnya dia itu melakukan simpan pinjam itu di perusahaan teknologi gitu ya, di sisi lain ya sebenarnya yang paling kebeban itu adalah dia membeli bondsnya pemerintah US gitu. Jadi
begitu bonds, dia beli bonds itu ketika memang harga suku bunga, tingkat suku bunga masih rendah. Tapi begitu tingkat suku bunganya udah mulai naik, pasti kan berkebalikan gitu. Jadi musuhnya kenaikan suku bunga yaitu bonds gitu. Jadi begitu suku bunga naik, pasti harga bondsnya turun gitu. Jadi itu yang menyebabkan mulai muncul, gue melihatnya sih mulai muncul bank-bank yang megang bonds bondsnya US itu, bonds pemerintahnya itu mulai kewalahan gitu. Dan korban pertama kan dari SVB, kemudian ini kan kemudian belum lagi muncul Credit Suisse yang memang notabene kalau kita lihat 10 tahun terakhir banyak masalah gitu. Banyak masalah kan. Jadi itu jadi ke bawah-bawah gitu. Nah, kita masih belum tahu nih ke depannya masih ada korban-korban apa enggak. Jadi gue liatnya lebih ke eksternal, dan apalagi besok kalau nggak salah kita ada FOMC ya, Fed meeting. Nah itu akan menentukan ini Jerome Powell ini masih bakal naikin rate, tetap kekeh naikin rate, atau justru dia mulai ngehold. Kalau cut rate sih harusnya masih belum, tapi mungkin ngehold gitu ya. Nah ini yang kita lihat, kalau misalnya dia masih memaksa naikin rate, wah itu pasti ada gejolak lagi di pasar saham gitu ya. Tapi kalau dia udah mulai hold, berarti itu untuk jangka pendek mungkin itu jadi sentimen positif untuk pasar saham lah gitu. Kayak gitu sih bro. Wah iya, jadi ini adalah beberapa sentimen negatif yang bisa dibilang juga sebenarnya yang membuat banyak investor dan trader, investor lah ya, bisa dibilang wait and see ya bro ya, gitu kan. Dan nah kalau itu kan bahasnya negatif tuh bro. Kalau misalnya sentimen positif nih kira-kira yang sedang terjadi secara domestik aja dulu kali ya. Kalau yang terjadi di waktu yang dekat tuh ada nggak kira-kira yang bisa kita pantau? Kalau secara domestik paling positifnya sekarang ini kita lagi masuk fase dividen, pembagian dividen. Ah ya betul. Ya kan, betul. Itu jadi kita lihat hari BMRI naik 5% ya kalau nggak salah. Iya kan, 4 apa 5% gitu. Terus nanti masih ada BNI, masih ada BCA gitu ya. Jadi sentimen tuh sekarang tuh market itu ditahan ya salah satunya dari sentimen banking 4 bank tadi gitu. Dan selain itu juga kita udah persiapan puasa, dua hari lagi udah puasa ya teman-teman. Terus Lebaran, jadi itu mungkin jatuhnya ke sektor consumer ya. Kita lihat mungkin kalau yang sering dulu itu kayak mungkin sektor poultry ya, Cepin, Java, itu mungkin bakal dapat sentimennya. Kemudian sektor retail ya kayak Era, Access, mau Lebaran bro ganti handphone baru kan. Itu mungkin jadi itu. Nah ini mungkin juga sekalian gue namain, maksudnya sentimen itu belum tentu ya, misalkan oh lagi Lebaran nih, wah Era pasti dulang cuan dong gitu loh. Kita berpikir situ, sehingga pemikiran itu lempar ke market itu jadi sentimen gitu. Padahal sebenarnya kita belum tentu si Era itu penjualannya meningkat pesat ya kan. Nah jadi kita manfaatin aja momentum sentimen itu gitu. Jadi gue liatnya mungkin retailnya masih cukup bagus, kemudian consumer ya mungkin INDF, ICBP itu cukup lumayan menarik ya, karena baik teknikalnya juga masih cukup bagus. Cuman kalau kita lihat mungkin AMRT itu sebenarnya itu juga sampai sekarang gue lihatnya itu sebutannya apa ya, waralaba ya, waralaba seperti itu kan, ini lagi bagus-bagusnya nih, belum ada mati-matinya. Apalagi kalau kita dengar kayak Transmart ya, yang tadinya Carrefour itu kan udah mulai turun. Yang sejenisnya kan udah mulai kayak Hypermart kan, itu orang kayaknya udah jarang banget. Bahkan kayak kita tuh udah jarang banget ke Hypermart, ke Transmart gitu ya bro ya. Dibanding kita justru lebih kesering kayak ke Alfamart, Indomaret yang secara harga jauh lebih murah, kemudian lumayan lengkap gitu loh. Jadi itu dan di mana-mana juga. Dan di mana-mana juga, iya benar. Jadi gue lihat waralaba kayak sejenis AMRT masih cukup bagus. Cuman masalahnya saham AMRT secara teknikal itu rawan jatuh gitu. Kalau gue lihat secara teknikal, secara mata gue itu rawan jatuh karena sahamnya naik tapi
indikatornya melemah, nanti teman-teman bisa cek lah, pakai indikator RSI, mau stokastik atau mau pakai MACD ya. Kita lihat sahamnya naik tapi indikator momentumnya melemah, jadi itu yang mesti diwaspadain gitu. Kayak gitu sih. Jadi buat sentimen mungkin sebulan ke depan sentimennya ya pasti consumer defensif, sektor defensif itu yang menurut gua bisa inilah bisa kita manfaatin momentum untuk trading. Dan buat yang invest gimana kok? Buat invest, buat kita melihat terlepas sekarang lagi ada sentimen buruk di global. Yang kita tahu tuh mulai April, Mei, Juni, Juli itu market juga lagi drop kan. Ya, makanya muncul istilah sell in May and go away kan gitu. Nah, justru menurut gua buat kita yang pengen invest, justru dari Mei, Juni, Juli itu adalah momentum kita ngumpulin big banks. Jadi gua selalu share kalian kalau mau invest dalam jangka pendek, nah di periode Mei, Juni, Juli itu kalian boleh invest, boleh nyicil beli di banking, BRI, nggak usah yang aneh-aneh lah banknya, beli aja BRI, BCA, BMRI, BBNI gitu. Nah, empat big bank sini. Nah, nyicil beli, kumpulin dari Mei, Juni, Juli, ntar kalian bagi aja tuh uang money managementnya lah, kalian bagi aja. Nah, ntar TP-nya kapan kok? TP-nya tahun depan, Januari, Februari, di momen-momen ketika dia mendekati dividen, biasanya kan mulai naik. Nah, itu kalian boleh memutuskan untuk take profit atau sekalian ngambil dividennya kayak gitu. Jadi itu strategi yang menurut gua gampang dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Kayak gitu sih, bro. Oke, thank you banget bro ya. Wah, Thank ini you. baik banget informasinya aku jadi sampai ini tadi apa aja ya. Oke, jadi ini aku suka banget. Jadi benar untuk dalam keadaan market sekarang itu memang sejujurnya aku personally juga udah mulai masuk sih gitu ya ke big caps gitu kan. Dan apalagi kan sekarang kan sudah mau bukan hanya bulan puasa tapi THR juga bro ya. Gitu Nah, kan. iya benar. Jadi orang Pas. Jadi pas kan THR cairnya April. Ya kan? Ya udah, ntar kalau sisihin sebagian atau mau berapa itu masukin ke yang tadi gue bilang big banks gitu tadi. Iya benar bro. Jadi tadi Handi mention tentang money management ya teman-temannya. Jadi kalau aku sih ya gimana ya, kalau misalnya mungkin kita geser sedikit topiknya ngomong tentang personal finance gitu kan. Menurut aku sebelum kalian berinvestasi kan harus mengerti money management dulu begitu kan. Betul. Banyak orang itu kehilangan duit di dalam investasi karena tidak mempertimbangkan resikonya dan juga tidak mempertimbangkan keadaan finansial kalian begitu kan. Betul. Jadinya kewalahan begitu ya teman-teman. Kita juga harus tahu kalau dalam berinvestasi itu ada yang namanya resiko begitu kan. Apalagi kalau nanti kita ngobrol-ngobrol nih kan sama Handi tentang teknikal analis begitu kan, bagaimana contohnya strategi trading dan sebagainya kan nggak bisa selalu melulu menang bro ya, nggak bisa selalu profit begitu kan. Pasti ada di mana mungkin kita sahamnya turun dan sebagainya harus terpaksa cut loss, tapi itu kan semuanya ada strateginya ya bro ya, kurang lebih bisa dibilang begitu kan. Nah ini nanti mungkin akan kita tanyakan juga. Tapi di sini aku juga mau ingetin ya sekali lagi ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang saham apapun yang kalian sedang punya atau tertarik dan sebagainya, mungkin bisa di chat aja di comment section atau di Q&A ya, langsung nanti kita tanya langsung sama Bro Handi. Oke, jadi tadi sebenarnya udah dijawab gitu ya bro, sektor-sektor apa aja yang menarik ya. Dari tadi lu bilang dari sektor consumer gitu ya, dari retail. Kalau misalnya infrastruktur tol tuh gimana bro? Nah itu mungkin, oh ya, gue ketinggalan. Ya mungkin keselip jasa marga. Iya. Itu aja rame sih. Kan bro ya, orang pulang kampung biasanya mudik ya. Betul. Itu bakal jadi sentimen juga lah. Terus, oh ya, gue mungkin nambah. Kan tadi kita ngobrolin soal apa ya, saham gitu, invest di masa downtrend gitu. Tapi kan kita juga jangan lupa kan di spot kan sekarang juga udah ada fitur reksadana. Jadi teman-teman itu juga bisa jadi tempat parkir uang. Jadi kalau misalkan ternyata sekarang teman-teman kayak lagi belum mau masuk ke saham nih, daripada di cash ya mending pindahin dulu ke reksadana. Dan kalau nggak salah, ini mungkin nanti Bro Jo bisa ini ya, bisa benerin kalau misalnya gue salah. Kalau lu tiba-tiba misalkan lagi di reksadana terus lu mau pakai buat beli saham di pagi ini, kalau nggak salah sebelum jam 11 itu
kita bisa bisa switch langsung ke saham gitu ya kalau nggak Bisa, salah ya. bisa bro, bisa. Nah Iya, itu menurut gue tuh fitur yang cukup bagus loh. iya, Karena iya. apa? Karena begitu once ketika marketnya flow-nya udah masuk ke saham lagi, ya udah kan kita tinggal switch ke situ gitu loh. Jadi semua hal bisa apa semua uang kita tuh bisa Iya, dipindah-pindahkan dengan cara gampang iya, kayak betul gitu. banget ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini ya, kalau misalnya kalian ada yang belum tahu masuk saham di mana dan sebagainya, tuh baru mau memulai, atau mungkin contohnya kayak belum tahu mau beli saham apa, gue mau belajar dulu deh, nonton-nonton Ajila seperti Mamin sebagainya, nggak apa-apa. Bisa parkir di reksadana, karena reksadana itu kan dikelola sama fund manager ya teman-teman ya, profesional, dan kalian bisa cek sendiri portfolionya juga begitu. Nah, tadi berarti kalau kita udah ngobrolin tentang sektor-sektor nih bro ya, kalau misalnya dari lu sendiri gitu kan, tadi kita udah ngobrol-ngobrol in general tentang market global, domestik, sektor. Kalau dari lu sendiri nih, pasti banyak banget nih teman-teman yang pengen tahu kalau Handi itu sebagai technical analyst, strategi dalam trading di saat market seperti itu gimana bro? Boleh Oke, di-share? oke. Iya. Kalau gue pribadi itu sebenarnya gue pribadi itu adalah trader yang swing. Kalau porsi trading style gue 60% 70% itu adalah swing trader. Hmm. Jadi sisanya itu lebih mungkin scalping atau fast trade, day Ya. trade gitu ya. Jadi, nah kalau ditanya strategi gue untuk saat ini itu gue swing jelas nggak bisa, gue diem. Jadi Mhm. metode swing trading itu gue nggak pakai lah gitu sekarang. Jadi for sure sekarang cash gue jauh lebih banyak, cash gue lagi banyak, terus ya cuman tradingnya fast trade doang gitu, fast trade, scalping dan fast trade scalping juga mainnya cuman pagi. Jadi 1 jam setelah pembukaan perdagangan Mhm. itu momentum yang paling baik lah untuk melakukan scalping, melakukan fast trade gitu. Jadi Mhm. untuk sekarang gue jauh lebih nggak mau ambil risiko karena itu tadi marketnya juga likuiditasnya masih kecil, masih sideways, masih downtrend secara short term. Jadi lebih memilih untuk sekarang ini untuk fast trade doang gitu. Bahkan Oke. kadang cenderung nggak trading. Karena gini, untuk market sekarang tuh jujur 3 bulan terakhir tuh Porto tuh nggak growth, justru malah terkikis gua. Gua itu Porto 3 bulan terkikis ya, dalam Iya, artian iya. masih minus gitu loh. Dan itu yang kenapa ya kita tadi awal-awal mungkin masih oke trading Januari. Januari gua cukup kegebuk. Februari awal masih oke, tapi akhirnya juga kegerus juga gitu. Jadi buat sekarang ya mode-nya ya mode diem dulu, jauh lebih safe dulu. Trading yang kelihatan lu meyakinkan, yang lu oke ya lu trading. Jadi ya pelan-pelan nyicil-nyicil untuk dikit-dikit beli Iya, iya. beli saham ya bisa lah gitu. Trading dalam porsi yang kecil gitu. Tapi kalau untuk disuruh ditanya sekarang untuk porsi yang gede masih belum sih. Kayak gitu sih bro. Masih belum ya. Masih belum. Tapi kalau misalnya ditanya kayak masih trading nggak kira-kira walaupun market dalam keadaan kayak seperti ini masih ada trading juga Oh tadi bro masih ya? masih. So, gua tadi 2 hari ini beli Goto. Tapi ini disclaimer on teman-teman ya. Jadi maksudnya gue Iya, iya, nggak iya. ngajak kalian beli Goto ya Iya, ini iya. karena gue nyicilnya jujur tuh nyicil kemarin di 108, 109 terus tadi beli di sekitar 104 gitu ya. Jadi average gue itu di bawah gitu. Dan itu for sure gue buat trading bukan buat nge-swing gitu loh. Jadi mungkin nyari 5-10% kayaknya ada potensial di Goto. Jadi ya udah itu yang gue manfaatin gitu. Jadi praktis kayak sehari 2 hari mainnya 1-2 saham gitu. Jadi Iya, nggak yang seagresif ketika marketnya lagi bagus gitu, kayak gitu iya. sih. Menarik, menarik. Gue juga masuk Goto tuh tapi tahun lalu bro. Tahun lalu apa kan? Oh enggak. Iya Tahun tahun lalu lalu, bro. Waktu dia 80 90. wah iya 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 itu juga trading sih. Tapi Goto gue tutup mata sih waktu itu. Jadi gue kayak ya udahlah biarin aja Iya, kali gitu kan Goto. Oke, 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 oke. Menarik, menarik. Oke, jadi nah kalau misalnya Handi nih masih trading,
Kira-kira ada nggak sih sektor-sektor yang menurut lo sendiri dengan pendapat lo dan view lo juga, karena kan pendapat orang bisa berbeda-beda ya, subjektif, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar begitu kan, tergantung. Ada nggak sektor-sektor yang menarik begitu, atau mungkin saham-saham nih cuan troopers yang bisa mulai pantau atau perhatikan? Kalau gue liatnya buat yang kategori resikonya nggak terlalu gede ya, mungkin Mhm. ya itu tadi manfaatin untuk musim-musim lebaran. Rals, contohnya Rals ya. Rals itu menurut gue by technicalnya di Mhm. sekitar level 580 sampai 630 itu masih jadi fase akumulasi sih. Mhm. Itu cukup bagus untuk si Rals. Oke, oke. Kemudian jadi kalau begitu Rals itu by technical dia akan terjadi pembalikan arah, terkonfirmasi pembalikan arah itu mungkin di sekitar 640. Jadi begitu dia udah running di atas itu, dia akan Mhm. kembali, potensi dia bergerak naik tuh jauh lebih besar gitu. Kayak gitu. Itu tuh Rals. Ya mungkin era itu juga juga cukup oke. Era juga kelihatannya udah mulai berbalik arah. Kalau dia bisa kuat di atas 520 itu mungkin masih bisa akan gerak gitu. Jadi Hmm. terus poultry, Java, Java juga walaupun sekarang masih downtrend, tapi dia mungkin akan berbalik arah kalau seandainya dia di atas 1155. Satu Itu satu untuk si lima lima ya. 1155. Terus Cepin, juga kita lihat kemungkinan kalau dia mau aman secara short term di atas 5.075 itu oke, maka dia akan menguji level 5.325 itu untuk short term. Tapi kalau misalkan dia bisa break di atas 5.400 itu jauh lebih bagus lagi sih. Jadi gue liatnya sentimen-sentimen dekat-dekat Lebaran, Iya, puasa itu iya. biasanya saham-saham ini yang bergerak gitu. Nah ntar tergantung teman-teman kalau mau nyari yang kecil-kecil di bawah sektor itu ya pasti ada gitu, pasti ada aja yang main kan. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatin gitu. Karena Nah, terus juga tadi saham ini kalau gue lihat satu lagi mungkin KLBF masih cukup bagus. oh KLBF ya, ya, KLBF ya. Pharma itu juga cukup bagus. Sido juga so far kalau dia nggak jebol di bawah 780 masih cukup oke untuk Sido. Jadi masih cukup menarik kayak gitu sih bro. Oke, 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 oke. Thank you banget ya bro. Ini pasti baik Sama banget. sama nih tadi ya jasa marga, Oh ya, jasa ya, ya, marga ya, jasa ya, ya. marga mungkin terus Telkom itu juga Telkom dalam artian mungkin Excel, eh, ISAT ya itu masih cukup oke. Hmm. Cuman kalau TLKM sendiri selagi di atas 4.000 masih cukup bagus kayak gitu sih. Oke, Itu oke, yang cukup thank you menarik. banget. Ini pasti baik banget nih teman-teman cuan troopers yang appreciate ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi memang saham-saham yang dimention oleh Handi adalah saham-saham ini ya, yang setiap tahunnya memang berpotensi dapat momentum mendekati bulan puasa gitu ya, Ya, ya atau waktu betul. saat bulan puasa begitu. Nah, nih bro, pertanyaan gue sekarang, Nah, ada nggak nih kira-kira saham juga yang lo lagi lihat nih menarik nih, atau lagi nunggu momentumnya tapi nggak ada hubungannya sama bulan puasa? lagi nunggu momentumnya ya. Iya, jadi kayak mungkin nggak harus dari sektor konsumsi, mungkin bisa langsung dari kayak um, komoditas maybe atau apa gitu kan. Gue Kalau misalnya lagi mau, justru lagi lihat MDKA. oh Walaupun NDK. tapi MDK tapi secara secara midterm lah ya, mungkin sekitar sampai harga 4.300 gitu. Gue Oh, liatnya mungkin sampai situ. Tapi justru jujurnya buat long term gue akan lihat itu di bulan-bulan Mei, Juni, Juli. nah, Seperti yang tadi gue bilang, itu mungkin kita mudah-mudahan bisa dapat saham-saham ya ya, ya. dengan harga yang secara valuasi murah gitu ya. Cuman kalau untuk lu tanya gua 2-3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan mungkin gue masih ya short term tradingnya masih swing. Kalaupun swing mungkin swingnya nggak panjang lah, masih pendek gitu. Jadi yang lagi gue lihat mungkin MDKA karena emas kan juga lagi naik gitu ya. Emasnya Iya, lagi iya. naik,
Jadi harusnya, dan Mas ini gua sendiri lihat belum kelar. Walaupun ini kan udah nyentuh, kemarin udah nyentuh 2000. Hmm. SAUSD-nya udah nyentuh 2000. Jadi gua lihat ini belum akan berakhir gitu. Karena kalau ini ya, ini mungkin balik lagi ke makroekonomi. Jadi kalau gua lihat, kalau Fed-nya besok ternyata memutuskan untuk eh, nge-hold rate-nya, itu juga bisa kita interpretasikan bahwasanya oke, ini ternyata ada sesuatu, ada bank-banknya mereka itu lagi sedang tidak bagus lah gitu. Iya, iya. Kalaupun mereka naikin rate, orang akan cenderung wah ini bahaya. Jadi orang akan memilih instrumen yang lebih aman resiko, which means salah satunya adalah gold gitu ya. Jadi gold dari beberapa bulan yang lalu sudah dilirik sama orang gitu. Nah jadi menurut gue tuh apapun keputusannya dari the Fed itu, gue melihatnya itu selalu menguntungkan sisi dari si gold itu sendiri gitu bro. Jadi Ah, gue lihatnya untuk midterm mungkin sebulan ke depan mungkin MDKA masih cukup menarik, tapi kalau gue cerita MDKA by technical itu gue gambarnya justru akan ada terjadi penurunan ke level 3420. hmm. Jadi mungkin bentar gue coba share. Oke, oke, oke. Nah ini nah ini tuh long termnya MDKA. Jadi dia by technical itu dia ada kita sebutnya rising wedge ya. Dia naik tapi volumenya mengecil gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat volumenya mengecil, nah ini periode-periode ini yang bisa gue manfaatin gitu, at least sampai sini. Tapi buat jangka panjang dia masih akan cenderung terkoreksi untuk MDKA. Hmm. Mau MDKA, mau Antam, ya nikel-nikelan. Nah nikel-nikelan kalau kita lihat Antam secara tren jangka panjang dari Januari 2021 masih cenderung downtrend. Nah ini target midtermnya juga masih, gue memprediksi ya, tapi ini kan masih bisa salah gitu bro. Gue memprediksi itu bisa ke sekitaran 1300-an. Itu juga Inco. Jadi Inco juga sama gitu. Jadi Inco bahkan udah sedikit mendekat di level 5600-an. Jadi begitu dia sampai sini ya kita lihat lagi sih. Gitu. Oke. Jadi itu yang mungkin untuk short term gue lihatnya sih sektor-sektor komoditi, ini ya metal-metalan, Iya, kemudian menarik. juga eh, komoditas batu bara itu kita bisa manfaatin untuk dividennya. Mungkin I kemarin see. laporan keuangannya kan udah keluar nih yang full year. Iya. Nah, ini kita tinggal nunggu kapan mereka RUPS dan ngumumin dividen gitu. Nah, itu Hmm. momentum itu bisa kita manfaatin gitu lah, kayak gitu sih. Nah, iya, iya. Wah, oke, thank you banget bro. Teman-teman yang tadi Cuan Troopers sudah kita dikasih insight nih ya, beberapa saham-saham di luar sentimen bulan puasa begitu kan, yang bisa kita perhatikan lah ya, atau bisa kita pantau begitu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi tadi seperti yang sudah Bro Handi bilang, semuanya ini adalah ada disclaimer-nya ya Ya. teman-teman. Tetap semua keputusan itu balik Dan pada kita. Seperti yang dimention di awal juga nih sama Handi buat teman-teman untuk selalu melihat segala sesuatu itu dengan berbagai angle gitu ya, tidak ditelan mentah-mentah begitu saja. betul. Oke Bro, Dan mungkin kita mau ke dan mungkin gue gimana? nambah lagi, Boleh, boleh, boleh. dan juga perhatiin kondisi market gitu. Nah, Itu juga harus perhatiin. Jadi sekarang ini kita belajar coba untuk kita coba belajar untuk menyesuaikan sama kondisi laut lah. Jadi IHG itu kita ibaratkan laut gitu ya. Jadi kalau lautnya lagi nggak tenang, tapi kelihatan, aduh ada ikan nih. Ya karena lautnya lagi nggak tenang ya kita mending tahan diri dulu, nah, belajar untuk menahan diri. Tapi begitu lautnya udah tenang, kita udah bisa melaut, ya udah itu kalian mau trading mau ngapain tuh silakan gitu. Tapi kalau marketnya lagi nggak tenang, lautnya lagi banyak ombak, ya better kita jaga safety-nya dulu, gitu sih. nah, setuju banget ya teman-teman. Itu perlu banget kita ingat ya.
kayak aku pernah dengar kata-kata don't fight the trend but follow the trend Iya, gitu ya. betul. Don't fight the trend. Jadi Ya. benar kayak tadi yang Handi mention tentang laut begitu ya, teman-temannya kita nggak bisa melawan begitu ya. Jadi kita Mhm. mengikuti aja supaya tidak istilahnya melukai kita juga lah ya, Iya, bisa dibilang begitu iya ya. benar. Jadi kita juga harus pintar-pintar juga. Setuju banget, setuju banget. Oke bro, sebelum Hmm. kita masuk ke Q&A, Yep. kita waktunya tinggal 9 menit lagi. Sebenarnya ada dua pertanyaan, mungkin nanti pertanyaan terakhir gue cuma nanti kita singkatkan aja lah. Tapi Hmm. ini penting banget buat aku pertanyaannya buat teman-teman cuan troopers nih yang istilahnya baru mau mulai berinvestasi atau trading begitu kan. Jadi uh, Handi mungkin bisa share gitu ya sebagai technical analis atau mungkin perjalanannya juga nih bro sebagai pelaku pasar modal gitu kan di saat awal-awal di saat kita banyak melakukan kesalahan. Kira-kira apa aja nih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bagi trader yang baru memulai di pasar modal nih bro? Kalau menurut gua biasanya tuh trader, apalagi kalau kita berbicara kondisi marketnya bullish ya, itu Ya. pasti akan cenderung masuk ke pasar modal karena FOMO, karena Hmm. ajakan teman, karena melihat, wih, ini orang cuan terus nih gitu, pengen nyoba gitu gitu. Hmm. Jadi eh, motivasinya itu adalah karena ngikut teman lah gitu, istilahnya, oh ini gampang cuan nih ya udah mereka masuk gitu, Ya, ya. dan itu yang menurut gua salah Hmm. karena sebenarnya menurut gue tuh gue tadi baru mikir kayak pasar saham itu sebenarnya adalah kayak hutan rimba Hmm. yang wild gitu loh. Hmm. Lu salah, lu bisa aja ketemu pohon yang isinya banyak buah, tapi lu bisa aja karena terbuai sama buah-buahan yang ada di pohon itu tiba-tiba muncul ada ular yang Hmm. matok lu gitu-gitu, ada binatang buas yang matok lu. Jadi menurut gua eh, itu mungkin yang tadi kesalahan yang sering trader terjadi. Jadi trader itu kesalahannya adalah biasanya awal-awal tuh cenderung mengabaikan yang namanya money management, cenderung mengabaikan yang namanya, oh gue belajar bertahap, belajar learning by doing, gue belajar Hmm. teori, gue belajar praktek, belajar. Jadi menurut gue tuh strategi yang belajar untuk bisa cepat bisa ya baik. Pengalaman gue tuh gue belajar sambil praktek sambil belajar lah gitu. Dalam artian contoh misalkan gue belajar technical, ya gue belajar bukunya gue letak di depan meja terus gue buka chat sambil belajar gitu. Jadi itu menurut gue tuh jauh lebih cepat ketimbang lu kalau belajar technical cuma baca bukunya doang, tapi habis itu lu pasti lupa. Jadi better lu letakin bukunya sini, lu buka chat, lu sambil belajar gitu. Oh ini pattern apa ya? Kenapa patternnya begini gitu. Jadi semua, jadi eh, belajarnya lebih cepat, nangkepnya tuh lebih cepat ketimbang kita cuma belajar teori kayak gitu sih. Jadi Jadi learning learning by by doing doing, lah ya bro ya. ya learning by doing. Jadi tapi kalau kalau ditanya untuk kondisi kondisi sekarang teman-teman yang baru masuk pasti eh, motivasinya akan motivasinya FOMO ketika marketnya lagi bullish itu menurut gua cenderung berkurang. Jadi Hmm. justru momen momentum yang kalian baru masuk saat ini tuh kalian belajar, Hmm. benar-benar belajar, mumpung marketnya masih belum kemana-mana, mumpung marketnya masih sedikit downtrend, kalian belajar terus. Apalagi sekarang gampang banget. Kalau zaman gue dulu mungkin udah masih ada YouTube gitu, tapi lu mau ikut eh, kalau zaman dulu ya sebelum COVID itu, lu mau belajar course yang kita lagi ngobrolin sekarang nih bro, itu mesti bayar bro, itu mesti bayar. Dulu kan nggak ada yang namanya IG Live, Iya nggak sih. ada yang namanya Zoom, ya Iya. webinar gratis dari sekuritas itu nggak ada, jarang Iya. banget. Jadi lu mau belajar kayak gitu tuh mesti bayar dan bayarnya juga nggak murah gitu. Dan sekarang tuh lu jauh lebih gampang. YouTube banyak orang bikin, terus Instagram tiap sekuritas termasuk Sukor yang sering memberi apa insight gitu ya, memberi insight, Edukasi ya. memberi edukasi segala macam itu kalian manfaatin gitu loh, belajar gitu. Jadi jangan jangan berpikir untuk profit dulu itu, dan Ya. itu juga satu kesalahannya. Boleh lu punya tujuan, kita semua adalah profit, tapi jangan jadikan itu sebagai target utama karena begitu lu ngejar profit pasti lu nggak mau ini, maksudnya jadinya tuh mentalnya rusak.
Jadi yang harus lu pikirin menurut gua ya dari awal itu adalah lu mikir oke, gua mau tujuan gua di pasar modal itu gua mau mengelola uang gua mau eh, ya buat profit lah, tapi profit itu tujuan kesekiannya. Tapi untuk jangka pendeknya misi gua ini adalah gua mau belajar dulu fundamental, technical, makroekonomi, mungkin belajar money flow gitu ya. Nah itu yang lu targetin dulu. Kalau lu ternyata profit di 1 tahun pertama, anggap itu bonus gitu loh. Kayak gitu. I see. Thank you bro. Wah ini gue sempet terdiam bro. Jadi kayak bener sih. Soalnya judulnya cari cuan saat market downtrend, tapi jadi kepikiran saat market downtrendnya adalah sebenarnya saat kita merenung gitu bro ya. Saat kita merenung dan belajar begitu kan. Jadi Betul. supaya tetap cuan begitu kan. Supaya kita tetap cuan Bener. gitu kan. Bener juga bener. Jadi memang itu sebenarnya mindset juga sih teman-teman ya. Jadi banyak dari apa ya bisa dibilang pelaku pasar modal angkatan COVID setelah menghadapi market seperti sekarang itu mereka mundur gitu kan. Padahal seperti yang Andi bilang tadi ini adalah sebenarnya saat yang baik banget buat kita untuk belajar karena market itu akan berputar terus ya bro ya. Ya kan? Market itu nggak bakal turun terus enggak. Iya. Pasti akan ada saatnya kita bullish lagi seperti 2020 gitu. Ada. Momentum itu pasti akan ada. That's why makanya gue bilang di saat market seperti ini yang harus kita gencarin itu adalah belajar gitu loh. Persiapin diri kita buat ngadepin market bullish gitu. Dan satu lagi jadi trader yang fleksibel gitu loh. Kalau lu mau serius di pasar modal, lu mau jadi trader yang serius, harus jadi trader yang fleksibel. Dan artian ketika market bullish, gue harus pakai strategi yang seperti apa, trading sistem gue tuh harus seperti apa gitu. Kalau misalnya contoh gampangnya, kalau lagi bullish, gue bakal menggunakan sistem swing trading dengan menjaga trading stop. Karena apa? Karena harusnya lagi ke atas. Ngapain gue cepet-cepet jual gitu? Mending gue hold. Nah, tapi kalau ketika downtrend, ya gue atau sideways, ya gue mainnya dengan strategi buy on weakness, sell on resistance gitu. Sell kayak gitu. Jadi kalau lu mau bisa beradaptasi, lu mau serius di market ya lu harus beradaptasi dengan kondisi market kayak gitu sih. Dan ketika lu harus kondisinya mengharuskan dengan trading style lu harus diem ya lu diem gitu. Jangan ambil resiko kayak gitu sih. Wah ini keren banget ya teman-teman ya pembicaraan kita malam hari ini. Jadi memang bagaimana cara kita mempersiapkan saat kita apa ya di dalam market downtrend dan juga mempersiapkan diri kita di saat market akan uptrend gitu teman-teman ya dan tetap belajar. Oke bro, aduh waktunya tinggal dikit banget. Mungkin kita coba tanya sih nggak masalah. Iya. Mungkin satu pertanyaan aja kali bro ya. Boleh. Kita ambil dari teman-teman kita nih, ada yang nanya tentang tadi Java udah dijawab ya teman-teman ya. Era juga udah. Oke nih bro, satu aja. Ada yang nanya tentang Telkom bro, gimana nih? Kalau misalnya secara teknikal gimana tuh? Kalau misalnya dilihat terus ditanya termasuk defensif nggak? Aman nggak kalau hold atau tetap main kayak pet apa ya? Oh main cepat kali. Oh main cepat. Kalau Telkom tuh termasuk defensif. Dia blue chip kan, ya. Dia termasuk blue chip dan dia itu termasuk saham yang bisa menggerakkan IHSG. Menurut gua by technical short term Telkom tuh jaga di atas 4.000 karena dia selagi di atas 4.000 maka dia punya kecenderungan untuk bisa ke level sekitar 4.470 itu masih cukup bagus untuk Telkom gitu. Tapi kalau begitu dia udah di bawah 4.000 apalagi di bawah 3.700 maka rasanya kurang bagus untuk trading gitu. Tapi kalau dia justru turun ya buat kalian yang invest long term di Telkom itu saatnya gitu. Saatnya kalian beli cicil gitu sih. Oke. Oke. Udah teman-teman, sorry banget ini waktunya udah 9.30. Kalau mau nambah satu lagi juga boleh. Oke, boleh ya satu lagi. Nggak masalah. NICL gimana untuk invest boleh nggak kok? Enggak. Cepet ya jawabnya ya.
Oh bro, gue mau nanya nih satu. Gimana? Iya. Gue pengen lihat view dari saham Okas bro. Coba dari lo, technical analyst. Ini pertanyaan personal dari gue nih. Okas. Waduh. Kalau buy Okas, teknikalnya tuh selagi di atas 93 tuh masih cukup oke. Ah, Cuman oke oke oke. bentar. Kalau gue mesti, tapi barang-barang begini tuh gue mesti lihat flow-nya. Gue mesti Hmm. ngitung. Karena barang-barang begini cuma pakai teknikal itu jauh, kalau gue pribadi tuh terlalu riskan. Ya ya Eh, ya ya. Ya. Terlalu riskan. Jadi tapi by momentumnya sih masih belum ada pergerakan ya. Jadi Ya mungkin ya ya. range-nya lu jaga aja di atas 93. Oke Itu sih. oke oke. Satu lagi deh bro, boleh ya dari Boleh, boleh, Vision nih. boleh. Kalau MTech gimana bos? Apakah udah bisa masuk? MTech eh, buat trading jangka pendek boleh, tapi kalau untuk swing masih belum. Oke. Gue nggak tahu, Untuk jangka tapi pendek akhir-akhir boleh ya. ini kan grup MTech itu kan tertekan kan, nggak cuma dia doang, tapi Hmm. SMA, Buka juga tertekan. Jadi Hmm. MTech itu buat sekarang kalian mau masuk better jangan dulu. Tapi Hmm. kalau trading beberapa hari, kalau dia mulai bergerak di atas 785 atau 800 itu menarik. Itu maka Hmm. dia ada potensi ke level 900 sampai 950. Jadi Oke. mending, kan posisinya dia downtrend. Jadi mending tunggu dia berbalik arah baru masuk gitu. Kalau Sih. enggak rada berbahaya gitu. Oke oke oke. Jadi untuk jangka pendek di atas 785 interesting lah bro ya sampai Interesting ya. 800 ya. Betul. Oke oke oke. Ini oke bro, sorry Gak apa-apa. banget nih tapi satu lagi nggak apa-apa ya. Aman-aman, santai. Kita rame-rame nyusahin Gak lo nih apa-apa. malam-malam nih ya, apa ya. Monggo, monggo. Jadi banyak yang nanya nih, tapi di comment section Mm-mm. semua, jadi cuma aku scroll dulu. Oh ini, tadi yang nanya Bevin bro. Bevin. Mm-mm. Bevin by momentum dia turun. Jadi Bevin ini kalian tunggu aja di level 1140, 1150. Hmm. Itu mungkin jauh lebih aman. Oke oke. Iya, iya, level 1150 sampai sekitar 1110 lah. Itu mungkin Ya. jauh lebih aman gitu. Jauh lebih aman Wah sih. ini, oke. Hmm. Berarti berapa? Oke siap. Kalau misalnya ini bro, ada yang nanya nih, ini harus dikasih lagi bro, soalnya dia bilangnya kok baik hati bro. Waduh, Jadi kita harus ini susah nih. nih. Harum bro, Harum gimana nih bro? Kalau Harum, Iya. kalau kalau Harum itu ini juga sama, akan cenderung menguji level. Gue takutnya nih Harum akan menuju gap. Jadi dia ada gap di tahun 23 September 2021 itu ada gap di level 1300. Jadi kemungkinan dengan, kalau misalkan 1340-nya jebol ya mungkin dia akan tutup di level itu gitu. Dan di level itu juga dia ada yang tadinya resisten sekarang jadi support. Jadi Iya, iya. kemungkinan Harum bakal ke level itu dulu sih. Oke, jadi harus diperhatikan ada Ya, gap ya bro ya. Tadi dari ya, tahun 2021 ya bro ya ya, betul. dimensinya. Oke, oke. Eh, oke, tadi itu udah ada yang nanya. Ini mungkin terakhir ya teman-teman Hmm. ya, karena kita udah 1 jam nanti bakal ke-cut nih ya G-Live-nya. Oh ya. Terakhir nih, saham apa yang bisa all in dan kalau nyangkut bisa di hold kok? Saham perbankan kan nggak apa-apa ya? Ayo, ada yang nanya kayak gitu. Saham perbankan all in pun gua nggak rekomen. Gua nggak ngerekomen kalau all in untuk kondisi sekarang. Ya. Beda cerita kalau market tiba-tiba crash, lu mau all in di banking, BCA, BRI, BMRI, atau Telkom, ya, BNI, Astra, itu kan boleh. Tapi lebih wise, lebih bijaknya jangan all in, tapi kalian bagi. Ya, ya, ya. Jadi kalian bagi beberapa inilah, karena kan yang namanya kita nyari harga terbaik kan bukan dengan all in, tapi kita berbagi lah, bagi beberapa porsi gitu. Itu jauh lebih bagus kayak gitu. Oke, jadi maksudnya Bro Handi ini lebih kayak bagaimana kita memanage portfolio kita juga ya dan money management Balik juga lagi. ya. Jadi Karena sebenarnya kita
sampai sekarang bisa hidup di trading saham itu, kita bisa bertahan di market itu bukan karena technical, tapi lu bisa bertahan di market karena lu bisa manage portfolio. Ya balik lagi seperti yang lu tadi lu bilang, bro, Iya, iya, kita harus manage yang namanya money management gitu. iya. Jadi itu kuncinya. Nah, betul ya teman-teman ya, udah dijawab banget. Thank you banget ya Thank you, Bro bro. Handi. By the way teman-teman cuan troopers nih yang ketinggalan atau mungkin yang mau nanya-nanya bisa aja langsung follow Sokor Sekuritas yang belum, atau follow IG personalnya langsung Boleh. Handi Erawan ya. Mm-mm. Itu Bro Handi juga ngasih banyak banget edukasi, dan ini IG live-nya akan di save ya teman-teman ya di feed IG Sokor Sekuritas. Kalian bisa nonton nih buat teman-teman yang ketinggalan. Dan tentunya kita bakal undang lagi lu Bro nih ke depannya nih Siap, ya. Jadi aman. jangan bosen-bosen Bro ya diganggu ya. Siap. Thank you banget Thank you, insight-nya bro. malam hari ini, dan makasih banyak Thank Bro you. buat waktunya ya Bro ya. Salam Thank you. kenal juga Bro ya, sampai Salam ketemu kenal juga, lagi bro. depannya ya. Oke, Oke, sip. siap. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Thank you semua Thank Cuan you. Troopers.